Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis, materi Quran Surah Al-Fatihah, Quran Surah Al-Ikhlas, dan hukum bacaan Qalqalah. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, hendaknya kita membaca doa dulu ya. Mari kita baca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Fatihah. Ibu yakin kalian semua pasti sudah hafal ya Quran Surah Al-Fatihah. Karena apa? Karena setiap harinya kita membaca Al-Fatihah sehari itu 17 kali. Kenapa ya kok bisa 17 kali? Ada yang tahu? Iya, karena kita sehari itu melaksanakan sholat 5 waktu. Dan dalam sholat tersebut, rukun sholatnya salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian kita akan melafalkan Quran Surah Al-Fatihah bersama-sama beserta terjemahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, pada ayat pertama ini, Alhamdulillahirabbil alamin sering kita sebut dengan bacaan hamdalah. Nah, kita semua harus membaca hamdalah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan ditimpa kemalangan maupun ketika kita diberi kenikmatan. Karena hamdalah ini merupakan salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah SWT atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau ridhoi dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak tentang arti dan lafal Quran Surah Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan membahas tentang identitas Quran Surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini artinya pembuka atau pembukaan. Kenapa artinya pembukaan? Iya betul, karena Al-Fatihah ini merupakan surat pertama dalam Al-Quran. Ada yang tahu nggak surah apa setelah Al-Fatihah? Iya, surah Al-Baqarah. Jadi Al-Fatihah ini merupakan pembuka ya. Ada pula beberapa nama lain dari Al-Fatihah, yaitu Ummul Kitab atau pembuka kitab, atau disebut juga sebagai induknya Al-Quran. Karena Al-Fatihah ini mencakup seluruh isi dari Al-Quran sendiri. Kemudian Quran Surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 surah yang termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Ada yang tahu nggak kenapa disebut surah Makkiyah? Ya, karena Al-Fatihah ini turun di kota Mekah, tepatnya sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Nah, Quran Surah Al-Fatihah ini harus kita baca setiap hari karena artinya yang penuh makna. Seperti itu ya anak-anak. Sampai di sini paham ya tentang Quran Surah Al-Fatihah? Selanjutnya kita akan membahas mengenai Quran Surah Al-Ikhlas. Selanjutnya materi kita hari ini adalah Al-Ikhlas ya anak-anak. Kalian sudah hafal belum Quran Surah Al-Ikhlas? Ya, kalau begitu kita lafalkan bersama-sama ya dengan terjemahannya sekalian.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Allahus somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi seperti itu ya anak-anak, arti dan terjemahan dari Quran Surah Al-Ikhlas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai identitas dari Quran Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas merupakan urutan surah ke-112 dalam Al-Quran yang memiliki arti memurnikan keesaan Allah. Dan Quran Surah Al-Ikhlas ini memiliki 4 ayat di dalamnya dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena turun di kota Mekah. Secara umum, Quran Surah Al-Ikhlas ini mengajarkan kita tentang pokok-pokok tauhid keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ikhlas menjelaskan tentang sifat Allah yang satu dan ahad. Tidak ada segala sesuatu yang setara dengan Dia, karena Allah lah satu-satunya Tuhan di dunia ini maupun di seluruh alam semesta. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada yang sebanding dengan Allah, baik berupa wujud ataupun sifatnya, karena Allah itu bersifat satu ya. Dan kemudian semua makhluk yang ada di dunia ini bergantung kepada Allah. Semua hajat manusia itu yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mengambil hikmah ya dari anak-anak dari Ikhlas ini. Kita harus percaya pada Allah dan Allah lah satu-satunya Tuhan di dunia ini. Jadi begitu ya kurang lebih anak-anak kandungan dari Quran Surah Al-Ikhlas. Kalian sudah paham ya? Ada pertanyaan? Baik, selanjutnya pembelajaran kita yang ketiga hari ini adalah hukum bacaan qalqalah. Anak-anak ada yang sudah tahu belum apa itu bacaan qalqalah? Belum ya? Ibu akan jelaskan hari ini. Jadi, hukum bacaan qalqalah itu merupakan salah satu hukum bacaan yang ada dalam ilmu tajwid. Apa sih itu ilmu tajwid? Jadi, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita membaca huruf-huruf dalam Al-Quran yang baik dan benar. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, sedangkan kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid, hukumnya fardu ain atau wajib ya. Ya, kita memasuki pembelajaran qalqalah. Qalqalah itu artinya pantulan. Secara definisi, hukum bacaan qalqalah adalah hukum bacaan ketika huruf 5 dalam qalqalah, nanti Ibu akan jelaskan selanjutnya, bertemu dengan sukun di tengah kalimat atau bertemu dengan waqaf di akhir kalimat. Hukum bacaan qalqalah ini memiliki 5 huruf di dalamnya. Yang pertama ada huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal. Saat kita menemui kelima huruf tersebut bertemu dengan sukun atau waqaf, kita harus membacanya dengan pantulan dengan kuat. Hukum bacaan qalqalah dibagi menjadi 2. Yang pertama qalqalah sugro dan yang kedua qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu ketika kita ketika huruf yang 5 tadi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bertemu dengan sukun di tengah kalimat. Sedangkan kalau kubro itu apabila kelima huruf qalqalah berada di waqaf di akhir kalimat. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang qalqalah sugro. Qalqalah sugro terjadi ketika salah satu dari huruf qalqalah yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya tadi, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal, ada terdapat dalam sebuah lafal karena berharokat sukun, bukan karena waqaf atau berhenti. Nah, cara membacanya adalah dengan menekan kuat makhraj huruf dari huruf qalqalah yang berharokat sukun tersebut hingga lafalnya memantul dengan kuat. Nah, ini Ibu berikan contohnya ya anak-anak, silakan disimak baik-baik. Yang pertama, huruf ba dalam lafal abwaban dibaca menjadi abwaban. Yang kedua, huruf jim wan najmi
Yang ketiga, dal, adbaron. Yang keempat, at'amahum. Dan yang kelima, iqra. Nah, semua huruf yang Ibu lafalkan tadi termasuk dalam qalqalah sugro. Selanjutnya, yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang qalqalah kubro. Jadi, qalqalah kubro itu terjadi ketika salah satu huruf dari huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dan dal yang ada di akhir ayat disukunkan atau matinya karena wakaf. Nah, untuk cara membacanya yaitu dengan menekan lebih kuat lagi makhraj huruf dari huruf qalqalah yang bersukun tersebut sehingga lafal huruf qalqalahnya memantul lebih kuat dan jelas dibandingkan ketika kita membaca qalqalah sugro. Nah, berikut Ibu berikan contohnya. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, huruf ba dalam lafal kasaba dilafalkan menjadi kasab. Yang kedua, huruf jim dalam lafal al-buruji dibaca menjadi al-buruj. Yang ketiga, huruf dal dalam lafal akhadun dibaca akhad. Yang keempat, huruf to dalam lafal mukhit dibaca menjadi mukhit. Dan yang kelima, huruf qaf dalam lafal wat-tariqi dibaca menjadi wat-tariq. Nah, huruf-huruf yang bergaris bawah merupakan qalqalah kubro. Baik, sudah selesai ya anak-anak pembelajaran kita hari ini mengenai Quran Surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan hukum bacaan qalqalah. Nah, dari ketiga materi yang telah Ibu sampaikan tadi, adakah dari kalian yang ingin bertanya atau belum paham? Baik, pintar sekali. Kalian sudah paham semua ya? Kalau begitu, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Kalau begitu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.